Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Rizky Noventri, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil capstone machine learning saya dengan judul Prediksi Harga Mobil Bekas di Arab Saudi. Tujuan besar dari proyek ini adalah untuk membangun model regresi yang bisa memberikan estimasi harga pasar yang wajar untuk mobil bekas di Arab Saudi. Estimasi harga ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi pasar, membantu penjual untuk menentukan harga yang optimal, dan membantu pembeli untuk menilai apakah suatu listing itu termasuk overpriced atau actual a good deals. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, pembersihan data, eksplorasi data, pemodelan, metrik evaluasi, sampai rekomendasi bisnis. Semua penjelasan ini dibuat dengan sedetail mungkin agar bisa dipahami oleh stakeholder maupun decision maker. Mari kita mulai dari konteks masalahnya. Yang pertama yaitu masalah utama. Harga mobil bekas yang sangat tidak konsisten. Pada marketplace di Arab Saudi, sangat banyak listing harga yang tidak masuk akal seperti harga di zero real atau harga yang sangat ekstrim. Dan ini akan merusak keakuratan pasar dan membingungkan pembeli. Sehingga dari latar belakang hal ini akan terdampak kepada ketidakkonsistenan harga yang membuat pembeli akan menjadi ragu apakah harga tersebut wajar atau tidak. Dan ini juga menurunkan kepercayaan pengguna dan memperlambat transaksi. Dan dari sisi penjual yaitu, penjual juga akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga yang tepat karena kurangnya acuan harga pasar yang nyata. Selanjutnya yaitu tujuan dari proyek ini. Tujuan dari proyek ini yaitu membangun model prediksi dengan harga pasar yang wajar berdasarkan fitur-fitur utama seperti tahun produksi, jarak tempuh, brand, ukuran mesin, dan opsi kendaraan. Selanjutnya yaitu untuk proses data cleaning sendiri. Karena banyaknya data yang memiliki harga kurang dari atau sama dengan 0, atau outlier-nya bisa dibilang cukup ekstrim, maka pembersihan data yang wajib dilakukan. Kita juga harus menghapus data yang tidak valid dan membandingkan distribusi harga sebelum dan sesudah proses cleaning untuk memastikan kualitas dari data itu sendiri. Selanjutnya yaitu untuk model dan matrix. Model yang digunakan dalam program ini yaitu Random Forest Regressor yang menghasilkan R-score yaitu sekitar 0,836 dan MIA sebesar 13.879 real. Selanjutnya itu untuk kesimpulan matriks. Dari hasil tersebut, model mampu menjelaskan lebih dari 83% variasi harga pasar. Dan ini membuktikan bahwa adalah performa yang sangat baik untuk prediksi harga mobil bekas. Yang selanjutnya itu untuk faktor penentu. Feature is important ini menunjukkan bahwa car age atau umur mobil dan mile age yaitu jarak tempuh adalah dua faktor utama yang berkontribusi terhadap harga. Selanjutnya itu untuk rekomendasi bisnis. Model ini sangat berpotensi untuk digunakan sebagai fitur estimasi harga wajar dan indikator listing berupa good deals atau overprice. Yang selanjutnya itu terkait ringkasan dari project ini yaitu setelah seluruh proses cleaning dan pemodelan, model kita berhasil menjadi solusi regresi dan robust untuk siap digunakan untuk keperluan bisnis. Slide selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai proses cleaning data secara lebih mendalam karena kualitas data ini sangat menentukan performa dari model itu sendiri. Sebagai langkah pembersihan utama yaitu saya melakukan untuk menghapuskan price yang kurang dari atau sama dengan zero. Harga 0 rial ini sangat tidak mungkin valid sehingga nilai-nilai ini harus dihapuskan untuk mencegah distorsi statistik. Kemudian selanjutnya itu saya melakukan untuk penghapusan outlier yang ekstrim. Outlier ini adalah yang nilainya sangat jauh dari rentang normal, misalnya untuk mile age yang jutaan kilometer atau harga yang terlalu tinggi untuk mobil jenis tertentu. Outlier ini berbahaya karena akan mengganggu dari skala data itu sendiri, kemudian akan mengacaukan dari prediksi, dan membuat model bias terhadap nilai yang ekstrim.
Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu, cleaning ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas regresi dan memastikan model untuk belajar, dari pola yang wajar dan representatif. Setelah melakukan cleaning sendiri, cleaning ini mempunyai dampak, pada distribusi, di mana akan ada perbandingan yaitu, bisa dilihat sebagai contoh sebelum cleaning yaitu distribusi sangat skewed dan kemudian banyak nilai nol dan nilai yang sangat ekstrim. Kemudian setelah dilakukan cleaning, bisa dilihat bahwa distribusi jauh lebih stabil dan realistis. Kemudian, model belajar pada pola yang lebih masuk akal, dan error model menurun sangat drastis. Setelah data bersih, kita akan masuk ke dalam proses pemodelan menggunakan random forest regression. Kenapa random forest? Menurut saya karena model ini bekerja dengan banyak decision trees, kemudian selain itu juga, eee, program ini bisa menangkap pola-pola yang non-linear, kemudian tahan terhadap outlier, dan mereka itu stabil terhadap dataset tabular seperti mobil bekas. Setelah melakukan, pemodelan menggunakan, random forest regressor, program ini akan menghasilkan metrik di mana R-square yaitu sama dengan 0,836 dan MIA yaitu sebesar Rp13.879. Saya akan menjelaskan secara lebih mendalam arti dari dua metrik ini. Apa itu R-square? R-square yaitu, metrik yang digunakan untuk menunjukkan, seberapa besar variasi target, dalam hal ini yaitu harga mobil, dan bisa dijelaskan oleh model itu sendiri. Untuk interpretasi dari R-square sendiri, jika R-square sama dengan 1, maka itu model termasuk sangat sempurna. Kemudian untuk R-square sama dengan 0 atau 0, ini menunjukkan bahwa model tidak lebih baik dari menebak rata-rata. Kemudian untuk R-square itu negatif, berarti model ini lebih buruk daripada baseline. Dari program, untuk project ini, kita dapat R-square yaitu 0,836. Berarti, bisa diambil kesimpulan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 83,6% variasi harga mobil bekas berdasarkan fitur-fitur yang sudah kita tentukan. Selanjutnya yaitu apa itu MIE? MIE yaitu mean absolute error. MIE ini adalah rata-rata selisih absolut antara prediksi model dan nilai aktual. Untuk MIE sendiri, seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, didapat angka sebesar Rp13.879, yang artinya yaitu secara rata-rata prediksi model ini meleset sekitar Rp13.000. Ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kisaran harga mobil yang biasanya mungkin sekitar Rp40.000 sampai Rp80.000. Selanjutnya yaitu terkait kesimpulan metrik. Bisa saya sampaikan dari kesimpulan metrik tadi, kita bisa menyimpulkan yang pertama yaitu random forest adalah program yang sangat terbaik dan model terbaik yang bisa kita gunakan dalam proyek kali ini. Kemudian yang selanjutnya itu yang R-square yang tinggi menunjukkan prediksi harga yang sangat akurat. Kemudian untuk MIE, MIE yang rendah itu menunjukkan selisih prediksi yang tergolong kecil. Kemudian selanjutnya yaitu model sendiri ini sudah siap digunakan sebagai dasar fitur untuk estimasi harga yang sangat wajar. Kemudian selanjutnya yaitu model memiliki dampak pada bisnis yaitu yang pertama membantu pengambilan keputusan dari sisi buyer, yang kedua yaitu mencegah harga yang tidak wajar, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan transparansi harga di marketplace. Dengan catatannya itu, model tergantung daripada kualitas data itu sendiri. Jadi, tetap proses cleaning ini harus tetap untuk dijaga. Untuk selanjutnya yaitu faktor penentu harga. Dari hasil analisis, fitur yang paling sangat berpengaruh yaitu yang pertama yaitu nomor 1 adalah car age atau umur mobil. Bisa diambil kesimpulan bahwa semakin tua mobil, semakin turun harganya, dan ini mencerminkan nilai penyusutan kendaraan. Yang selanjutnya yaitu mile age. Mile age ini mewakili intensitas penggunaan dari kendaraan itu sendiri. Bisa diambil kesimpulan bahwa mile age yang tinggi berarti akan menurunkan nilai mobil itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kombinasi antara car age dan mile age.
Dua faktor ini bisa dibilang adalah faktor yang paling kuat dalam menentukan harga, mobil bekas di Arab Saudi. Dan kemudian untuk Random Forest sendiri, mereka itu mampu untuk memahami, interaksi antara kedua features yang paling penting ini. Selanjutnya itu terkait dengan rekomendasi bisnis. Model prediksi ini juga dapat dikembangkan, dengan fitur-fitur yang bisnis yang lebih nyata, semisalkan estimasi harga yang sangat wajar. Ini memberikan, harga rekomendasi langsung di laman listing dari marketplace itu sendiri. Kemudian untuk indikator harga yaitu bisa ditambahkan, mungkin ada indikator good deals atau overprice. Ini akan memberikan insight kepada sisi buyer, eee, dan akan mempengaruhi buyer apakah mereka akan, melakukan pembelian dengan cepat atau tidak. Selanjutnya juga bisa menyertakan, nilai prediksi dan rentang harga. Ini bertujuan agar, seperti yang saya sebutkan tadi, buyer bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Dan selanjutnya itu terkait dengan integrasi UI, mungkin bisa dibuat tampilan yang lebih, sederhana dan intuitif. Kemudian yang terakhir yaitu untuk dampak langsungnya, dari program ini bisa dilihat bahwa program ini bisa menghasilkan, yang pertama yaitu bisa mengurangi listing, harga yang tidak wajar, kemudian meningkatkan kepercayaan penggunaan platform, dan selanjutnya itu mendorong transaksi yang lebih cepat. Selanjutnya itu terkait dari ringkasan utama dari project, machine learning, harga bekas mobil bekas di Arab Saudi ini. Yang pertama itu model Random Forest memberikan R-square sebesar 0,836 dan MII sebanyak Rp13.879. Kemudian selanjutnya yaitu data cleaning ini sangat, berperan penting dalam meningkatkan performa model. Kemudian car age dan mile age adalah, dua faktor utama dalam penentuan harga. Dan selanjutnya yaitu model ini juga siap digunakan untuk fitur estimasi harga yang wajar. Dan, selanjutnya itu untuk fitur bisnis akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan, pengguna baik antara penjual dan pembeli. Demikian hasil, capstone project machine learning saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan, saya siap, mendukung untuk implementasi lanjutan dari model ini, agar bisa memberikan nilai bisnis yang lebih maksimal dari platform dan pengguna. Terima kasih semuanya.